Halo, selamat malam Mamis. Eh, Hari ini kita mau live sama salah satu dokter anak. Nanti dokter itu akan jawab semua pertanyaan Mamis yang kemarin itu Mamis udah drop. Sorry ya, boimnya. Ya. Jadi kemarin yang pertanyaan Mamis yang udah Mami drop di question and answer box itu akan dijawab langsung sama dokternya. Ini sekarang aku mau invite dokternya, cuman belum. Sebentar. Dokternya belum join. Itu suara boy ngomong. Sorry ya kalau berisik. Bentar. Aku coba chat dokternya dulu ya. Dokternya udah join. Ini ngomong-ngomong pengalaman live yang pertama, jadi sorry ya kalau canggung. Oh, Bu Ivana. Ups. Oh, udah. Malam, Bu. Ini pertama aku, sorry ya kalau aku agak canggung. Sama, Bu. Saya juga baru pertama nih IG Live. Iya, kemarin tuh kan udah aku emailin ya, yang pertanyaan-pertanyaannya. Coba bentar. Aku mau buka email dulu sebentar. Ini kemana sih? Iya, jadi kita mau mulai jawab pertanyaan yang kemarin. Pertanyaan yang pertama itu, ini udah pada ngumpul belum sih? Udah rame belum? Enggak kedengeran suaranya, Dok. Enggak kedengeran apa-apa. Pada kedengeran nggak suaranya? Apa speaker aku yang rusak? Sekarang ya, Bu? Bentar. Nah, ini kedengeran baru. Tes, kedengaran, Bu? Kedengeran, sekarang kedengeran. Oh, oke. Sip. Nah, ini kita mulai sekarang aja ya, jawab pertanyaannya ya. Boleh. Kan Yang pertanyaan bertanya udah join nih. pertanyaan pertama, eh, gimana caranya mengatasi anak malas ngunyah? Jadi makanan ditumpuk tapi tidak ditelan. Ini sering sih, dulu Boim juga. Suara saya sudah jelas ya, Bu Ivana? Udah. Ya, sip. Ya, sebenarnya kalau anak ngemut, pertama sih kita harus cari tahu ya, itu umur berapa ya, pertama ya. Kayaknya ini yang nanya itu kemarin customer aku anaknya umur di bawah 2 tahun deh, Dok. Masih kecil anaknya. Dok, suaranya hilang. Jelas nggak, Bu Ivana? Iya, kayak gini kedengeran jelas. Ya, jadi saya nggak pakai headset aja. Ah, Jadi pertama, kalau kemampuan mengunyah anak itu kan belajar ya. Jadi dari 6 bulan perlahan kan kita perkenalkan teksturnya bertahap. Anak belajar awalnya dia misalnya teksturnya baru bisa bubur, bubur halus, pelan-pelan naik ke makanan kering, bubur kering ya. Jadi kemampuan mengunyahnya pertama dia harus belajar. Nah, jadi tentu umur yang Dok, makin kecil. sorry, hilang lagi loh suaranya. Suaranya hilang. Sorry ya, kayaknya connection-nya mungkin error. Nah, Ya, udah. oke. Udah jelas? Udah, sekarang jelas.
sinyal wifi-nya yang ini, saya pakai data. Jadi tadi ya, pertama tadi, jadi kemampuan mengunyah anak soalnya memang naik berdasarkan umurnya. Jadi makin dia kecil, dia mungkin lebih masih belajar-belajar gitu mengunyah. Jadi kan masih mengunyah. Selain itu faktor yang kedua, bisa jadi anak sebenarnya tidak mau makan. Tidak mau makan misalnya dia masih kenyang. Jadi dia kan nggak bisa bilang nih, mas saya masih kenyang, saya nggak mau makan. Jadi tadi dia umur-umur aja gitu, main-mainin gitu. Nah, karena Dok, maaf hilang lagi dok. Ah, udah. Aku bingung hilang-hilangan soalnya. Oh, tadi terakhir terakhir itu yang dokter bilang kalau dia umurnya makin kecil dia tuh emang lagi belajar ngunyah kan. Ah, makanya hilang kok. halo, Ah, kedengaran? iya kedengeran. Oke. Hmm. Aduh, apa sinyalnya ya? Oke, jadi Iya. pertama tadi bisa karena memang dia baru belajar mengunyah, ya. Jadi dia belum terampil untuk mengunyah, jadinya makanannya diemut. Pertama Hmm. itu. Yang Hmm. kedua, bisa jadi anaknya tuh lagi nggak mau makan. Misalnya dia masih kenyang, ya. Dia masih kenyang, jadi makanya dia cuma main-main, cuma emut-emut mulut gitu. Emut-emut mulut, dia belum lapar. Itu tentunya jadwal makan. Jadi kan antara makan dan Dok, makan bersama. dok, hilang lagi. Suaranya sih kayak kedengeran cuman kayak kependam gitu. Kenapa ya? Coba deh. Coba ya. Kalau begini kedengaran nggak? Sekarang sih kedengeran. Oke, coba ya. Kita coba lagi. Kalau nggak jelas, pada langsung bilang aja deh. Boleh Oke. ya? Jadi tadi ya, pertama mengunyah ya. Yang kedua, bisa gara-gara anaknya lagi nggak pengen makan. Kenapa dia nggak pengen makan? Misalnya dia masih kenyang. Oh. Karena itu pentingnya jadwal makan ya. Jadwal makan itu artinya antara makan yang pertama dan berikutnya itu adalah minimal 2 sampai 3 jam. Jadwal Oh. makan. Nah, kemudian ASI atau susu itu juga termasuk makan ya. Jadi itu dihitung juga. Jadi Hmm. misalnya dia bangun nih, jam 6 dia minum susu kan, jam 8 makan pagi, jam 10 misalnya susu lagi, jam 12 makan siang. Jadi jaraknya tuh 2 sampai 3 jam. Itu contoh. Jadi kalau Hmm. jaraknya terlalu dekat, misalnya dia jam 6 baru dikasih susu, jam 7 udah dikasih makan. Anaknya tuh sebenarnya belum lapar gitu. Jadi dia cuma main-mainin aja makanannya, diemut-emut. Ya, bisa karena Hmm. itu yang kedua. Bisa juga anaknya nggak suka rasa makanannya. Itu bisa ya. Misalnya anaknya bisa bosen. Misalnya dia, duh kemarin dikasih bubur ayam, hari ini bubur ayam lagi misalnya. Dia bosen sebenarnya. Atau ada kan orang tua yang takut memberikan makanan yang digoreng ya. Jadi direbus, 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 anaknya bosen gitu. Aduh, rebus lagi, rebus lagi. Kayak kita tuh udah bosen, tapi anaknya kan nggak bisa, belum bisa ngomong jelas. Mungkin tuh saya bosen gitu. Jadinya dia emut-emut, main-mainin aja gitu. Bisa karena itu. Atau rasanya, rasa makanannya. Karena masih ada orang tua yang menganggap kalau makanan bayi tidak bisa dikasih gula dan garam sama sekali. Jadinya kan tawar. Nah, ini tipsnya kalau kasih makanan bayi, kalau bisa ibu cicipin dulu nih, rasanya menurut ibu enak nggak? Gitu. Kalau ibu pengen makan, oh ini enak nih. Ya udah baru kasih ke anaknya, karena bisa jadi bayinya nggak suka gitu rasanya, tapi dia nggak bisa ngomong, jadi cuma emut-emut, dia males nelan gitu. Nah, Tapi kalau misalnya, kalau yang di bawah 1 tahun itu udah boleh gula garam dok? Atau boleh dikit aja? boleh, Gimana? boleh dikit boleh. Jadi kalau ada yang bilang patokannya tuh sejumput, jadi ambil garam sejumput terus ditabur itu bisa. Yang penting anaknya nggak dikasih makan sendok garam gitu, benar-benar garam disuapin. Nah itu kan nggak kan pasti. Nah kalau ditaruh di makanan buat cita rasa itu bisa. Jadi em, Oh. lidah orang kan beda-beda ya. Jadi ada yang lidahnya lebih pengen ketawar, ada yang lidahnya lebih pengen gurih. Nah anak kita sih kita nggak tahu sih lidahnya apa, tapi biasanya mirip mamanya. Kenapa? Karena anak dari kecil, dari dalam rahim, dia sebenarnya udah mulai cicip-cicipin rasa dari makanan mamanya itu ada di efeknya di air ketuban. Jadi biasanya Oh. tuh sama mamanya. Jadi kalau mamanya biasanya pengen tuh yang
gurih-gurih, bayinya biasa mirip-mirip dia gitu. Karena dari kecil dia udah icip-icip, oh jadi pengen kayak gini gitu. Jadi pas lahir, pas mau makan, ih asik makan dapat makanan yang sama nih kayak yang dulu gitu. Terus pas Oh, diicip, berarti oh kok tawar sih gitu. Ih, kenapa begini sih? Nah, jadi bisa ya, jadi patok aja dari lidah mamanya aja. Jadi, kalau misalnya kayak i- ibunya waktu hamil kan suka ngidam tuh ibu hamil kan. Jadi anaknya sebenarnya udah familiar sama rasa makanan itu ya waktu dia iya, ngidamin itu. iya. Oh, Jadi pernah ada penelitian Bu Ivana. Jadi kalau katanya ada sekelompok ibu nih, dia makan wortel gitu, sering-sering makan wortel pas hamil ya. Terus ada kelompok ibu yang sama sekali nggak makan wortel. Ternyata sesudah anaknya lahir, yang berespon lebih gampang untuk makan wortel tuh anak yang mamanya dulu pas hamil makan wortel. Jadi ya aku makanya ada yang bilang pas hamil katanya mamanya tuh usahakan makan macam-macam rasa gitu supaya anaknya tuh lebih lebih terbiasa mengenal berbagai macam rasa begitu. oh, berarti waktu jadi dari waktu hamil kita nggak boleh pikir dong dok ya waktu Iya, waktu pas hamil usahakan sih kalau bisa mengenal berbagai macam rasa. Sesudah itu sih pas mulai MPASI, mulai 6 bulan, itu juga kesempatan kita mengenalkan berbagai macam rasa. Kalau di bawah setahun dia udah kenal, umumnya dia akan gampang terima pas umur-umur berikutnya. Tapi kalau kita oh baru kenalin di atas setahun, dia kan belum kenal nih makanannya. Nah, bayi itu ada efek sebenarnya efek membela diri ya. Dia takut akan rasa asing yang belum pernah dia kenal. Jadi antara di bawah umur setahun, antara 6 bulan sampai setahun itu kesempatan untuk mengenalkan berbagai macam rasa. ASI juga ada rasanya. Itu mirip dengan masakan makanan dari mamanya. Jadi kalau mamanya suka makan apa, biasa ASINya ada rasa seperti itu. Jadi bayi juga oh bisa belajar mengenal rasa dari situ. Seperti itu. mhm. Jadi tadi ya, jadi bisa dia nggak suka makanannya, atau bisa juga ada masalah yang kalau telat untuk mengenalkan tekstur yang lebih kasar. Misalnya, harusnya kan umur 9 bulan udah mulai dikasih nasi lembek. Dia di atas setahun misalnya masih bubur. Nah, pada saat mau kasih tekstur yang kasar, bayinya cuma emut-emut karena dia masih bingung cara mengunyah. Itu bisa juga. Nah, itu ada caranya sih Bu Ivana. Jadi bisa dengan sendok kita kasih nempelin ke daerah gigi gerahamnya atau gusi kalau belum ada gigi gusi yang bagian geraham jadi di sini kita tempelin terus kita agak tekan itu agak merangsang proses mengunyahnya jadi bisa dicoba seperti itu juga Oh, atau ada juga kalau bungutnya ada sisa-sisa makanan yang belum dibersihkan itu mengurangi respon saraf jadinya bayinya nggak terangsang untuk mengunyah jadi bisa sikat gigi dulu bersihkan pipinya juga baru dikasih makan lagi oh seperti itu pengaruhnya jadi banyak ya dok ya? ya Pengaruhnya banyak banget ya? Sampai oh ke kalau kebersihan gigi pun bisa pengaruh. Oh, ada. Jadi ada faktor katanya ada hiposensitisasi. Jadi artinya kalau ada makanan, ada sisa makanan di daerah pipi atau daerah giginya, bayinya tuh tidak saraf untuk mengunyahnya tuh jadi kayak ketutup gitu. Ada teori seperti itu. Jadi dibersihkan supaya bersih, bayinya tuh benar-benar sense makanannya yang baru tuh touch di apa di bagian gusi yang bagian gerahamnya, nah dia supaya terangsang untuk mengunyah. Kemudian suhu makanan. Jadi kalau suhu makanannya dingin, kita kan biasanya males juga kan makannya. Jadi makanan usahakan hangat. Intinya sih prinsipnya sebelum dikasih ke bayi kita cicipin dulu. Kalau bagi kita, kita tertarik nggak gitu makan makanan ini. Jadi kalau kita rasa, aduh ini makanannya udah dingin kayak bubur ya, bubur dingin kan nggak enak kan. Mungkin bayinya nggak jadi nggak pengen gitu. Jadi pas makan cuma punya diumbut-umbut aja gitu. Hmm, mhm. Nah, terus tadi yang jeda waktu 2 sampai 3 jam itu, Dok. Misalnya kayak jam 6 nih, dia kan makan. Terus dia nggak mau makan. Terus jam 8 dia minum susu. Nah, jadi minum Mm-mm. susunya banyak. Karena kan kelaparan tuh, jam 6 belum makan. Mm-mm. Jadi dia susunya Ya. banyak. Jam 10 dia mau Mm-mm. makan, dia perutnya masih kenyang. Itu gimana? Kalau antara 2 sampai 3 jam itu harusnya udah lapar lagi. Kalau misalnya coba jam 10 dia nggak bisa, ibu bisa, itu kan tadi contoh jadwal makan ya. Jadi bisa digeser, misalnya jam 8, berikutnya jam 11, misalnya. Tapi itu 3 jam tuh udah paling lama. Jadi jam Hmm. 11 dikasih makan, misalnya. Kasih makan tuh waktu makan harusnya tidak lebih dari 30 menit. Makanya kalau bayi yang cuma umut-umut, cuma tinggal main-mainin makanannya, itu sebenarnya udah nggak mau makan kan, itu artinya. Jadi orang tua tunggu 10 menit, ya udah nggak mau, ya udah beresin makanannya. Nggak usah paksa anaknya. Udah sesudah itu waktunya 2 jam lagi. Misalnya kalau tadi setengah
12 berarti setengah 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 dua ya, setengah dua baru kasih lagi misalnya susu. Jadi jangan waktu bayinya nggak mau makan terus orang tuanya oh ya udah kalau gitu susu aja, jangan. Jadinya nanti anaknya malah selalu dia nggak mau makan karena setiap kali dia menolak untuk makan dikasih susu oh ya udah kenyang. Susu kan lebih gampang gitu ya, nggak perlu effort mengunyah, cuma tinggal Betul. minum langsung kenyang. Nah jadi itu yang harus dihindari. Hmm. Jadi pokoknya dia dikasih waktu setengah jam buat makan, terus ditunggu sampai sampai 3 jam ke depan baru makan lagi gitu ya dok ya? Iya, 2 sampai 3 jam sih. Jadi Oh, ada yang tergantung perutnya bayi, ada yang dia 2 jam udah lapar. Kayak kita ya, kita makan siang jam 12 gitu. Sampai setengah satu misalnya kita selesai makan. Kadang kan jam 2 setengah 3 kita udah mulai pengen makan nih, makan cemilan. Nah, bayi sama ya, jadi antara 2 sampai 3 jam. oke. Terus pertanyaan kedua, bahayakah anak yang GTM terus-menerus dan berat badan anak saya tidak naik selama 3 bulan berturut-turut? Oke, GTM terus-menerus 3 bulan berturut-turut tidak naik ya. Kalau Oh, berat tidak naik itu sebenarnya sudah agak kita harus perhatikan ya, soalnya sebenarnya kan untuk gizi itu bukan cuma berat, artinya berat kita harus bandingkan juga dengan panjang badannya. Ada hmm, anak yang misalnya dia tuh pas lahir dia besar, misalnya dia lahirnya 4 kilo nih, atau dia waktu ASI tuh gemuk ya, sehingga waktu mulai MPASI sebenarnya badannya tuh menyesuaikan dengan yang normal. Jadi perbandingan berat terhadap tingginya sebenarnya tuh mengarah ke normal, jadi bagus. Jadi kalau itu oke. nggak apa-apa, nggak naik. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sebelumnya dia gizinya bagus, artinya tuh beratnya tidak berlebihan lah kalau kita bandingkan berat sama tingginya. Dan dia jadi nggak naik 3 bulan, nah itu mengkhawatirkan, itu perlu diperhatikan. Lebih bagus sih konsultasi langsung dengan dokter anak karena ada hal-hal yang harus diperiksa. Misalnya pertama, dia ada sakit tertentu nggak? Kita harus singkirkan kan pertama penyakit, ada penyakit nggak gitu. Kalau misalnya Hmm, nggak ada penyakit, nah kita evaluasi lagi mengenai proses makannya selama ini. Apakah anak ada trauma misalnya saat makan? Pernah dimarahi ya misalnya, atau dia pernah apa, dia pernah muntah, dia takut jadinya untuk makan. Nah kita evaluasi lagi. Kalau ada seperti itu, soalnya kita harus mengenalkan bertahap. Mungkin kita kenalkan dulu tekstur yang lembut, baru bertahap naik-naik pelan-pelan gitu. Atau kalau yang berat sih sampai butuh bantuan psikologi ada. Ya, kemudian yang lain tadi, balik lagi ke tadi, jadwal makan. Jadwal makan tuh ada nggak? Soalnya kalau anaknya kenyang terus dipaksa makan, dia jadinya kan jadi kelihatan seperti GTM ya, sama sekali nggak mau makan gitu. Nah, jadi hmm, evaluasi lagi jadwal makan dan rasa makanan. Itu balik lagi ke tadi, rasa makanan. Kira-kira ini nggak anaknya suka nggak bisa eksplor rasa baru. Misalnya selama ini anaknya tuh belum pernah nih dikasih nasi uduk misalnya. Oh kita coba deh, kita coba ganti yang lain gitu. Rasanya dia belum pernah kenal. Mungkin dia bosan kali yang lama. Jadi kita coba-coba. Cara yang lain adalah menunya kita buat menarik. Jadi kayak bento-bento itu kalau kayak di Jepang kan lucu-lucu gitu. Nah anak bisa ya. tertarik gitu. Ini apa ya? Kayak bermain-bermain, jadi pengen nyoba. Nah jadi bisa diakalin seperti itu. Ya, Oh, jadi sebenarnya nggak patokan tiap bulan itu harus naik dok. Kalau anak yang biasanya, maksudnya anak yang sebelumnya dia pertumbuhannya standar ya, maksudnya tidak terlalu gemuk, biasanya memang tiap bulan naik. Hmm, Cuma naiknya memang beda-beda. Ada yang naiknya lebih cepat, artinya kalau 6 bulan pertama lebih cepat dibandingkan 6 bulan ke atas. Ada ya. sesudah itu kan sudah setahun naiknya lebih lambat kan gitu. Tapi kalau sebelumnya dia gemuk, malahan kita maut beratnya jangan naik, maunya datar. Jadi dengan tingginya naik, beratnya tetap supaya badannya jadi Nggak. pas gitu. Heeh. Ah, Makanya kita nggak bisa cuma pada saat dokter anak periksa, itu nggak bisa hanya lihat beratnya aja. Kita harus ukur tingginya dan bandingkan antara berat sama tinggi. Kalau enggak, hmm, soalnya tadi ya bisa jadi kita bilang, ya ini beratnya kok jelek ya, kok datar-datar terus. Padahal kalau kita lihat proporsi anaknya, anaknya bagus, nggak kelihatan kurus gitu. Ternyata hmm. sebelumnya gemuk, jadi malahan sekarang tuh bagus, membaik gitu. Seperti itu sih. Jadi kemudian yang lain adalah kita harus pastikan beratnya benar. Kadang soalnya sebelumnya dia ditimbang dengan Pampers misalnya. Pampers yang penuh pipis.
bulan depan kita timbangnya telanjang ya. Jadi beratnya kelihatan misalnya jadi turun ya misalnya atau sama padahal beratnya udah naik karena sebelumnya tuh ketambahan berat Pampers misalnya. Ya jadi Iya, seperti iya. ini. Jadi pastikan bayi ditimbang dengan telanjang, Pampersnya dibuka atau kalau anak-anak pakai baju yang kainnya tipis. Itu juga perlu diperhatikan gitu. Pas baru bangun pagi kali dok ya, kan dia belum makan tuh, masih kosong kan. Hmm. Jadi gampang ditimbangnya pagi ini sama pagi Oh, besok. bisa, bisa juga. Tapi tadi ya perhatikan pampersnya, karena kalau baru bangun pampersnya penuh lagi. Kalau langsung ditimbang, jadinya kali ini berat pampers jadinya. Terus pipisnya beda-beda, kali ini pipisnya banyak. Bulan depan pipisnya lagi sedikit, beratnya jadi turun deh. Ya, itu. Ini di komen ada yang nanya GTN atau apa ya? GTN maksudnya GTM kali Ci ya? Ini siapa? Namanya Leni. Gerakan tutup mulut maksudnya. Iya, Anaknya nggak jadi mau. gerakan tutup mulut. Anaknya lihat makanan langsung tutup mulut gitu. Nah, oh iya ada lagi Bu Ivana. Biasanya anak umur 1 sampai 3 tahun memang itu secara fisiologis tadi ya mereka mekanisme membela diri, mereka suka kadang mereka takut mencoba makanan dengan rasa yang baru. Jadinya seperti GTM gitu. Nah, Oh, kalau seperti itu kalau kita baru mau mengenalkan makanan di atas umur setahun, kita effortnya harus lebih. Jadi kita harus mengenalkan 10 sampai 15 kali, baru kita bisa putuskan anak itu memang nggak suka. Jadi kali ini dia nggak mau ya udah kita tarik lagi kan. Tapi nanti kita cobain lagi gitu. Jadi anaknya harus terpapar beberapa kali baru dia oke oke ini rasanya udah familiar. Ternyata enak juga gitu. Kalau pertama dia kaget itu ini rasa apa baru gitu. Nah dia nggak mau langsung 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 ditolak seperti itu. oh, berarti kalau menu baru, apa mendingan dibikin dua menu ya dok? Kayak ini menu baru nih, Hmm. kalau si anak masih ada menu bakingan yang dia biasa makan Nah, gitu. bagusnya dibarengin. Jadi menu yang baru di sampingnya ada makanan yang biasa dia makan. Jadi dia makannya Oh, tuh nggak betul-betul semuanya baru gitu. Jadi ada bersamaan. Dia ada rasa yang familiar bagi dia, ada rasa yang baru. Bagusnya mhm. seperti itu. Jadi belum tentu kadang-kadang orang tua bilang, oh anak saya pilih-pilih makanan, picky eater. Padahal mungkin orang tuanya baru kasih 1 kali, anaknya menolak, orang tuanya pikir, oh ya udah berarti dia nggak mau makan ini. Dikasih lagi yang baru lain, ditolak lagi, oh berarti nggak mau lagi. Gitu. Nah jadi dianggap nggak mau, padahal kalau dikenalkan berulang-ulang, anaknya ternyata sebenarnya bisa makan gitu. Iya sih, iya iya betul-betul. Berarti harus rajin-rajin coba ya dok ya, kayak Iya, dikasih lagi kalau hmm, gitu. soalnya tadi kalau udah di atas setahun, anaknya tuh udah lebih nggak gampang menerima makanan baru. Beda dengan di bawah itu. Makanya kalau kita bisa, kita kenalkan sebanyak-banyaknya tuh justru antara 6 bulan sampai 12 bulan. Supaya dia udah Hmm. banyak makanan, dia udah bisa makan. Jadi nanti pas dia udah lebih besar, udah lebih gampang. Kalau dia udah pernah merasa itu sebelumnya, dia lebih gampang menerima gitu. Oh, oh, oh. Iya berarti dikenalin sebanyak-banyaknya di usia 1 tahun ke bawah ya dok. Iya, di bawah setahun. Mhm. Terus ini ada lagi, bagaimana membuat anak mau makan banyak. Anak saya berat badannya seret karena dia memang tidak terlalu suka makan. Oke, pertama sih suka makannya itu kita lihat dulu ya. Ada anak yang dia makan, tapi makanannya mungkin kurang bergizi. Misalnya dia makannya kerupuk, ya cuma Oh, cuma angin gitu. Jadi nggak ada kalorinya, jadinya ya beratnya nggak tidak terbantu. hmm. Atau jangan-jangan jadwal makannya tuh nggak ada. Jadi anaknya sesukanya dia kapan aja tuh dia bisa minum susu. Otomatis Iya. dia kenyang dia nggak akan makan. Heeh. Jadi itu yang harus dievaluasi lagi. Jadi harus buat jadwal makan. Kemudian makanannya disediakan yang tinggi kalori. Kalau memang beratnya sudah bermasalah ya. Jadi makanannya benar-benar misalnya tadi. Jangan lupa makanan itu harus ada karbohidrat, lemak, sama protein. Lemak ini tuh sering dilupakan. Jadi misalnya kalau bikin nasi, misalnya kasih nasi uduk atau nasi goreng, jadi ada lemaknya. Atau cemilannya roti pakai mentega atau martabak tuh. Martabak tuh anak-anak Iya. pasti suka tuh. Nah, itu tinggi kalori tuh. Kalau kita orang besar nggak sehat makan itu. Tapi kalau anak-anak di bawah 2 tahun, mereka tuh butuh lemak buat pertumbuhan ototnya. Jadi beda ya. Jadi kalau anak-anak kita jangan kasih malah sayur mayur, buah-buahan. Itu bagi mereka tuh justru nggak ada kalorinya. Bagi kita ya buat sehat malah kita harus malah ini agak berbeda. Nah tadi jadi makanannya kita evaluasi lagi. Makanannya usahakan yang tinggi kalori. Kemudian Hmm. tadi jadwal makan. Karena kalau nggak ada jadwal makan, anaknya setiap saat bisa minum susu, dia pasti akan malas makan. Karena dia Hmm. kenyang.
Sama Iya, kayak iya. kita konsumsi susu terus kita jadi malas gitu dan makan, aduh udah nggak nafsu makan masih kenyang gitu ditawarin makanan kan. Itu sih coba Aha. evaluasi lagi buat jadwal makan dan perhatikan komposisi makanannya. Tek- em, Jenis makanannya artinya kita perhatikan kalorinya. Hmm. Tapi dok, soal anak yang gemuk itu ya, sebenarnya keturunan nggak sih dok? Misalnya orang tuanya kurus, terus anaknya Hmm. kurus, terus dia jadi mikirnya, oh ya udah, anak saya kurus karena saya dan sama suami saya kurus gitu. Nah, jadi memang ada faktor genetik ya, itu memang bisa. Tapi sebenarnya kita bisa mengubah itu. Jadi kalau anaknya itu kurus dengan perawakannya segitu, kalau memang dia genetik pendek, apa boleh buat ya beratnya supaya proporsional dengan tingginya, otomatis nggak bisa terlalu tinggi memang beratnya. Artinya anaknya nggak bisa gemuk ya, kalau kita mau naikin berat badan tanpa melihat tingginya, anaknya jadi gemuk. Tapi kalau Hmm. misalnya tingginya tuh masih standar lah, nggak pendek. Beratnya Hmm. itu kita bisa bisa tingkatkan. Jadi bukan berarti kalau genetiknya udah pasti kurus, dia tuh akan nanti tuh pasti akan jadi kurus. Sebenarnya enggak. Jadi kita bisa Oh, naik sebenarnya. Jadi ada yang namanya jadi kita bisa bisa perbaikan lah, bisa perbaikan gizi gitu istilahnya. Jadi bisa. Tapi ya kita observasi karena ada anak memang yang karena genetik meskipun kita intinya sih yang penting gizinya baik ya. Kalau kita bilang kurus kan ada yang gizinya kurang. Jadi eh, kalau dia tampak tampak tidak gemuk tapi gizinya baik kita plot itu berarti tidak ada masalah. Tapi kalau hmm. anaknya memang kurus, nah itu kita harus naikkan, pasti gitu. Kita harus naikkan sampai gizinya baik. Jadi nggak bisa karena oh orang tuanya kurus sih, makanya anaknya kurus. Enggak. Salah, dia tetap gizinya harus baik gitu. Jadi nggak ada istilah anaknya tuh secara genetik gizi kurang, itu nggak ada. Hmm. Terus kan ada yang golden age tuh dok, yang kalau nggak salah 2 tahun pertama, bener nggak sih? Iya nggak? Ya, jadi istilahnya tuh biasa dibilang kan 1.000 hari pertama ya. 1.000 hari Aha. pertama itu sebenarnya dihitung dari sejak di dalam kandungan. Jadi eh, 9 bulan dia dalam kandungan ditambah dengan 2 tahun sesudah dia lahir. Itu golden age. Kenapa dibilang golden age? Karena itu 80% pertumbuhan otak tuh terjadi pada 2 tahun pertama. Jadi Oh, bayangkan kalau dia 2 tahun pertama gizinya kurang, otaknya tidak berkembang dengan baik, dia untuk catch up tuh dia cuma tinggal 20%. Jadi itu yang masalahnya. Makanya 2 tahun pertama tuh harus bagus. Karena 80%, bayangkan 80% 2 tahun pertama. Sesudah itu sampai umur 3 tahun itu sudah 95%. Jadi oh, sisanya tuh kalau kita baru perbaiki udah di atas 3 tahun itu udah telat. Karena otaknya udah terlanjur terbentuk 95% gitu. Nah, yang oh paling banyak tuh 2 tahun, 80% makanya. Makanya kita harus cepat-cepat intervensi tuh sebelum 2 tahun. Kalau dia ada kurang gizi atau apa harus cepat-cepat. hmm. Berarti yang tadi kan dokter sempat bilang tuh kalau yang lemak tuh jangan dilupain kan, karena itu buat perkembangan Hmm, otak. Berarti itu penting iya, banget pertama ya dok ya. iya. Jadi soalnya kenapa lemak penting? Karena 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kalori. Kalau karbohidrat dan protein masing-masing tuh cuma menghasilkan 4 kalori. Artinya apa? Anak makan 1 gram karbohidrat, dia cuma 4, 1 gram lemak porsi yang sama, dia 9 kalori, jadi 2 kali lipat lebih ya. Makanya dia perlu lemak yang banyak. Jadi kalau proporsi makan tuh, misalnya karbohidrat 50%, lemak tuh bisa 30 sampai 40, bisa 40%, lemaknya 40%, proteinnya 10%. Kalau di bawah 2 tahun. Ya, jadi dia butuh lemak yang banyak. Kolesterol dan lemak itu tuh membantu pembentukan otak juga soalnya. Hmm, oke. Terus, oh ini ada pertanyaan, jadwal makan bayi 6 bulan dan porsinya dok. Oke, jadi kalau ditanya porsi sebenarnya kita bisa mengira-ngira, maksudnya rata-rata tuh 6 bulan biasanya dia dari 5 sendok makan sampai sekitar 8 sendok makan. Tapi itu perkiraan ya, karena yang menentukan berapa banyak dia makan sebenarnya anaknya sendiri. Jadi kita nggak bisa paksa, misalnya, oh dokter bilang 5 sendok makan, jadi kalau kamu makan 2 tuh masih kurang, makan lagi gitu, dipaksa, itu jangan. Jadi tiap anak soalnya perutnya beda-beda, sama kayak kita ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit gitu. Jadi orang tua cuma bisa kalau kalau pernah saya post di Instagram saya,
ada pembagian tugas antara orang tua dan anak. Jadi orang tua itu tugasnya menentukan kapan, apa, dan di mana untuk proses makannya. Jadi makannya tuh jam 6 misalnya, jam 8 misalnya. Makannya tuh ini udah disiapin orang tuanya. Di mana di kursi tinggi, misalnya khusus bayi gitu ya, di high chair. Nah, tugas anak adalah menentukan berapa banyak dia makan. Itu tugasnya anak. Jadi jangan orang tua merasa, ini harus habis nih, saya udah bikin begini harus habis. Nah, jangan. Jadi kalau anak dikasih, dia misalnya udah merasa kenyang, dia udah nggak mau, jangan dipaksa. Rata-rata sih porsinya segitu, 5 sendok makan sampai 8. Tapi balik lagi ke keinginan anak. Dia mau kurang, oke. Tapi kalau kurang sih biasanya kita evaluasi ya. Mungkin apa dia baru belajar, untuk besok kita lihat lagi, dia bisa makan lebih banyak nggak. Kalau dia minta lebih dari 8 sendok, gimana? Kasih aja, nggak apa-apa. Ya, itu cuma rata-rata. Kalau contoh jadwal, kalau anak baru mulai makan, biasanya kita bisa mulai dengan 2 kali makan dulu, dari 2 kali makanan utama, dan 1 sampai 2 kali cemilan. Jadi misalnya contoh itu tergantung lagi bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa. Tapi rata-rata kan baik kadang bangun misalnya jam 6 pagi nih udah bangun. Berarti 6 pagi susu ya, ASI atau susu formulasi lah. 6 pagi ASI, jam 8 pagi misalnya masih em, kalau 2 kali makan, biasanya kita bikin pagi sama siang misalnya. Jadi jam 8 tuh udah dapat makan pagi. Kemudian jam 10 ASI lagi. Jam 12 makan siang. Jam 14 ASI, 16 ASI, 18 ASI, terakhir 20 ASI. Jadi kita maunya bayi soalnya habis minum ASI, jam 20, jam 8 malam dia tidur. Kenapa? Supaya jam 11 malam tidurnya udah lelap, dan jam 11 malam itu soalnya mulai waktu untuk metabolisme di tubuh kita. Jadi waktu untuk hormon pertumbuhan, untuk bekerja. Jadi usahakan jam 11 malam dia udah lelap lah, ya jam 8 terakhir gitu. Nah, itu contoh. Pelan-pelan dia 2 kali udah bisa, kita naikin. Misalnya, makan pagi jam 8 itu, siang jam 12, malam jam 18 udah tambah makan malam. Kalau udah bisa, kita tambah cemilan misalnya. Jadi, di jam 16 misalnya kasih cemilan. Atau jam 14. Ya, jadi contohnya begitu. Itu kembali Hmm. lagi balik ke anaknya, pola tidurnya. Soalnya ada anak yang tidur siang misalnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti misalnya kasih makan jam 12, jam 1 dia tidur sampai jam 3, ya udah berarti sesudah itu jam 4, jam 3 bangun baru kasih lagi ASI misalnya. Jadi fleksibel, yang penting prinsipnya adalah antara ASI dan makanan jaraknya adalah 2 sampai 3 jam. Itu yang Oh, penting. Jadi, mau dibuat jadwalnya seperti apa terserah, yang penting prinsipnya itu. Jadi jangan barengan, misalnya oh nggak mau makan kasih ASI, ya itu jangan. Jadi kalau oh, nggak mau makan ya udah, kita tunggu 10 menit tetap nggak mau, oke kita beresin. Anaknya tiba-tiba 1 jam kemudian minta lapar, minta minta minum atau makan. Oh, belum boleh karena paling cepat 2 jam kemudian baru dikasih. Jadi memang oh, harus disiplin jadinya. Kalau anak mau kasihnya cuma air putih, jadi nggak bisa kasih makanan atau ASI atau susu formula ya kalau dia dapatnya susu formula. mm-mm. Tapi kalau untuk porsi dok, itu anak cewek sama cowok itu sama porsinya atau cowok Ya, rata-rata lebih makannya? kalau masih anak-anak sih standarnya kurang lebih sama. Jadi tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tetap dia antara 5 sendok makan sampai sekitar 8 sendok makan. Tapi tadi, Oke. jadi balik lagi ke anaknya. Bisa aja anaknya pengen makan lebih, kasih aja nggak apa-apa gitu. Mhm. Terus ini anak saya usia 7 bulan udah tumbuh gigi. Dia nggak mau makan bubur lagi. Kalau lihat kakaknya yang 3 tahun makan nasi, dia mau dok, nggak apa-apa. Anaknya umur 7 bulan ya. Dia nggak mau Eh, makan. Heeh. 7 bulan sebenarnya jarang ya kalau udah mau makan nasi. Sebenarnya tuh berbahaya enggak? Artinya kalau dia benar-benar bisa ngunyah nasi dengan baik, itu tidak berbahaya. Cuma memang masalahnya biasanya 7 bulan biasanya sih belum mampu mengunyah nasi dengan baik. Jadi kalau saran saya sih ibu coba aja naik tekstur perlahan. Misalnya kalau sekarang bubur, naik dulu jadi bubur saring misalnya. Ini kan agak agak kasar tuh. Nah, jadi mungkin anaknya kan merasa berbeda. Nah, dia mau makan. Jadi latihan dulu lah bertahap. Bubur saring dulu, bubur saring udah bisa, baru kita coba nasi lembek. Jadi mungkin Hmm. jangan langsung ya, takutnya anaknya kesedak soalnya kalau dia belum bisa dikasih makan, jangan-jangan kesedak lagi. Kesedak anaknya trauma lagi malah jadi nggak mau makan. Nah, jadi ceritanya jadi panjang lagi. Ya, Gitu. kalau saran saya mungkin bertahap deh teksturnya gitu. Oke.
Terus alergi susu sapi bikin berat badan anak tidak naik. Benar? Iya bisa. Jadi kalau alergi susu sapi kita nggak treat, itu bisa. Jadi sebenarnya kan yang menyebabkan berat badan tidak naik tuh bisa karena pertama makanan yang masuk memang kurang, yang kedua ada masalah di penyerapan makanannya, atau yang ketiga kalorinya banyak terpakai karena misalnya anaknya sakit, ya. Nah, kalau alergi susu sapi dia masuk yang kedua, dia bisa gangguan penyerapan karena dikasih sesuatu yang dia alergi, jadinya dia tidak bisa diserap. Jadi itu bisa mempengaruhi berat badan. Kalau kita nggak tata laksana, kalau kita udah tata laksana, udah ganti susu formulanya, jadi susu yang khusus untuk alergi, itu nggak ada masalah, itu nggak akan mengganggu naik berat badan. Oh, tapi kalau misalnya soal si anak aku dulu sih nggak minum sufor, Dok. Jadi aku kurang ngerti. Sufor tuh ada Hmm, lemak di dalam atau nggak ada ada? apa? Lemak. Lemak. Oh, ada. Susu formula Oh, itu ada protein, lemak, sama karbohidratnya. Jadi oh. ada. Antara susu sapi sama susu yang buat alergi itu, yang Hmm. laktosa kalau nggak salah, itu sama lemaknya. Untuk persisnya kandungannya itu ada sedikit berbeda sebenarnya. Em, Cuma perbedaannya sih tidak terlalu bermakna, artinya beda-beda sedikit. Tapi memang kita bukan berarti seterusnya kalau dia alergi kita terus kasih susu alergi sampai seterusnya. Memang enggak. Jadi kalau kita curiga dia alergi, biasanya kan dokter 2 minggu nih dokter kasih dulu susu yang bebas alergi. 2 minggu. Kemudian dokter suruh kasih lagi susu yang biasa gitu. Coba. Ternyata alergi lagi. Oh berarti stop. Kasih lagi susu yang bebas alergi. Itu biasa selama 6 bulan. Sesudah itu coba lagi susu yang biasa. Ya, jadi biasa seperti itu. Sebenarnya sih bukan gara-gara nutrisi juga, tapi anak harus belajar gitu. Jadi kalau enggak, sampai kapan dia alergi terus? Jadi anak harus belajar untuk toleran, yang pertama. Yang kedua, susu formula yang untuk bebas alergi itu kan harganya cukup mahal ya. Jadi kita juga nggak mungkin untuk bertahan seterusnya. Begitu juga Oh, kalau ASI. Kalau ASI mamanya kan pantang kan kalau anaknya alergi susu sapi. Mamanya ya. pantang, kasihan juga mamanya kalau pantang terus kan seterusnya sampai anaknya ASI, pantang terus. Malah mamanya bisa-bisa jadi susah gitu kan makannya. Makanya sistemnya seperti itu. Jadi 2 minggu kita coba, begitu masih alergi kita lanjut lagi 6 bulan biasanya. Minimal 6 bulan. Sesudah Hmm. itu dikenalkan lagi. Kalau anaknya udah enggak alergi, udah toleran, itu enggak akan masalah berat badannya. Tidak akan berpengaruh gitu. Tidak akan selamanya anak ini alergi, jadi dia selamanya akan terganggu. Enggak. Jadi kalau dia udah toleran, udah bisa minum susu tanpa ada masalah, ya dia tidak akan masalah berat badan gitu. Hmm. Terus nih, anak saya cuman mau anak saya kenapa cuma suka ikan dan telur? Kalau daging dilepek-lepek, dia usia 18 bulan. Oke, itu bisa juga karena tadi ya mungkin mungkin di bawah umur setahun belum pernah dikenalkan yang dia nggak mau ikan ya. Dia cuma mau ikan sama telur, daging Oh, dilepek. yang lain nggak mau. Daging yang nggak mau. Nah, itu bisa jadi di bawah umur setahun dia belum pernah dikenalkan daging. Jadi sekarang dia merasa daging dia tuh nggak mau. Nah, itu harus sabar. Tadi ya mengenalkan makanan tuh bisa 10 sampai 15 kali. Sampai Hmm, anaknya menolak, nggak mau makan. Nah, itu baru dia betul-betul nggak mau. Yang pertama hmm, itu jadi orang tua harus sabar dan jangan marah gitu. Jangan memarahi anaknya. Jangan orang tua stres terus jadinya marah. Jangan gitu. Kemudian bisa pelajari anaknya suka misalnya tekstur nugget. Biasanya suka nugget ikan. Kita kasih hmm. nugget ayam nih. Jadi kasih mirip-mirip gitu. Terus Oh, kasihnya tuh antara makanan yang dia sukai dan makanan yang baru bersamaan. Jadi dia hmm, kayak seperti yang tadi ya, jadi makanan yang baru dan makan jadi misalnya dia makan telur, dikasih coba nugget ayam, dia biasa suka nugget ikan. Jadi gue pelajari seleranya. Oke, jadi hmm, kan tidak terlalu berbeda tuh dengan yang dia sukai. Nah, itu pelan-pelan bisa bisa belajar gitu. Gitu sih. hmm, Jadi teksturnya kita pintar-pintar gitu. Ada anak nggak mau makan sayur. Ya, kita bikin olahan. Misalnya kita bikin kayak kalau makanan Mandarin kan ada yang fuyung hai, misalnya ada sayurnya. Tapi ada telurnya juga. Jadi anaknya pelan-pelan gitu belajar. Coba makan. Oh, jadi pelan-pelan mulai terpapar. Dia mulai belajar. Oh, ada rasa ini. Lama-lama dia bisa makan sayur beneran gitu. Atau ya, kita ya. kasih bakwan. Misalnya bakwan sayur. Ada sayurnya sedikit gitu. Ya, jadi Ah, seperti itu. Orang tua harus pintar-pintar memang mengolah makanan gitu. ah, ah. Oke.
Oh, terus ini pertanyaannya mirip nih dok. Cuman kalau yang ini anaknya nggak mau makan sayur, nggak suka wortel, di sop juga nggak mau wortelnya. Berarti kayak tadi Oh, ya di iya, bakwan. kayak tadi. Jadi bisa Hmm. belajar, dia bisa dimodifikasi dulu makanannya. Dikasih campur bakwan, misalnya, atau dikasih campur kayak kayak fuyung hai, atau dikasih risol, misalnya isinya ada daging, ada sayur, misalnya diolah. Nah, itu belajar pelan-pelan. Itu kemungkinan penyebabnya karena di bawah setahun belum dikenalkan. Jadi anaknya agak susah kalau baru mau belajar. Dan jangan menyerah. Jadi 10 sampai 15 kali dikenalkan. Jadi bayangkan 10 sampai 15 kali. Itu baru memutuskan dia memang nggak suka. Jadi tenang aja, pelan-pelan tetap dikenalkan terus gitu. Ganti-ganti aja modelnya gitu. Kadang dia misalnya bola kentang sama sayur, kadang dibikin kayak modelnya Fuyung Hai, kadang modelnya ini gitu. Jadi anaknya tuh merasa baru gitu. Bisa Ini harus begitu. harus Oh iya, harus sama ini ya. Anu kalau di bawah setahun, dia tuh sayur sama buahnya nggak usah banyak ya, sedikit aja ya. Jadi cuma buat pengenalan rasa. Ya, jadi tujuannya cuma supaya anaknya nanti bisa makan sayur, bisa makan buah. Jadi udah kenal rasanya. Tapi jangan banyak. Jadi kalau orang tua misalnya bilang, anak saya nggak bisa makan sayur banyak. Kalau dia di bawah 1 tahun memang jangan banyak gitu. Ya, cuma sedikit aja. kebanyakan takut sebelit nggak sih dok? Iya, bisa. Kebanyakan Oh, bisa sembelit yang pertama, dan yang kedua, dia bikin kenyang kan kalau serat. Jadi dia kalau kenyang sama serat, dia malah jadinya makan yang lain jadi kurang. Makan karbohidratnya, makan lemaknya, proteinnya malah jadi kurang gitu. iya ya. Em, tanda-tanda anak stunting apa ya dok? Stunting itu kan dia sebenarnya perawakan pendek yang karena masalah nutrisi, masalah gizi. Jadi sebenarnya kalau dia sampai udah pendek, sebelumnya dia pasti ada masalah berat badan. Jadi dia sebelumnya pasti masalah misalnya berat badannya tidak naik sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kurva. Pasti ada begitu dulu. Nggak mungkin kalau beratnya tuh fine-fine aja, selama ini naik-naik terus, bagus. Terus anaknya tiba-tiba stunting itu nggak mungkin. Karena tinggi badan itu suatu proses akhir. Jadi awalnya beratnya dulu yang terganggu, baru tingginya terpengaruh. Jadi nggak, Aku jadi, pikir, heeh. aku pikir dua hal yang beda loh dok. Kayak kalau mau naik berat badan, protein, karbo, lemak gitu. Terus kalau misalnya mau tinggi, vitamin D gitu aku pikir. Oh enggak, kalau vitamin D itu sebenarnya dia mengarah ke tulang ya, karena vitamin D itu kan bantu penyerapan kalsium. Kalsium Hmm. itu untuk kepadatan tulang. Jadi kalau tulangnya nggak padat, akibatnya apa? Akibatnya dia rapuh. Jadi ada yang tulang anak, kaki anak bengkok misalnya, itu karena tulangnya rapuh. Jadi pas anaknya tumbuh, badannya berat, dia tekan tulang kakinya jadi bengkok karena nggak kuat gitu tulangnya. Tulangnya kayak kayak ada rongga-rongganya, jadi tidak padat. Itu yang vitamin D sama kalsium. Kalau Oh, tinggi itu sebenarnya hubungannya lebih ke genetik dan lebih ke nutrisi. Atau ada oh, juga sih kelainan-kelainan metabolisme yang lain sih. Nah, kalau kelainan metabolisme misalnya itu berat badannya nggak akan terpengaruh. Jadi berat badannya bagus tapi anaknya pendek. Nah, itu biasanya misalnya kelainan hormon, tapi itu lebih jarang. Kalau hmm. stunting, kalau kita bilang istilahnya stunting, itu gara-gara gizi. Ya, jadi bukan pendek yang genetik. Kalau genetik kan meskipun dia pendek, otaknya nggak ada masalah, artinya pintar. Jadi dia tidak ada terganggu soalnya kemampuan otaknya. Kalau kita bilang stunting itu artinya ada masalah gizi sehingga beratnya udah terganggu dulu berbulan-bulan nggak diterapi sampai tinggi badannya terpengaruh. Kenapa berat bisa mempengaruhi tinggi? Itu karena kalau gizinya kita kurang, hormon-hormon di tubuh kita jadi kacau. Akibatnya hormon pertumbuhan tuh terganggu. Makanya tingginya tuh jadi terpengaruh. Jadi nggak nambah gitu. Kalorinya Pengaruh. dipakai buat beratnya gitu. Oh, iya berarti berat tuh penting juga ya dok ya. Penting banget malah kayaknya ya. Iya. Makanya Pengaruh. sebelum stunting, begitu ada kita bilang tadi growth faltering, yang tadi istilah-istilah ibu-ibu udah pintar-pintar tuh udah tahu growth faltering. Begitu ada itu kita langsung langsung tata laksana, jangan tunggu sampai tingginya terpengaruh. Kalau tingginya udah terpengaruh tuh sebenarnya kita udah agak telat gitu. Itu yang namanya stunting. Jadi sebelumnya Oh, udah ada masalah berat, tapi kita nggak assess, akhirnya tingginya terpengaruh. Anaknya nggak oh, jadi nggak tinggi. oh. Ya aku baru tahu. Hmm, oke. Terus, oh ini, sebenarnya vitamin untuk bayi itu perlu atau dipenuhi dari asupan makanan aja?
Oke, jadi sebenarnya kalau makanannya bervariasi, itu tidak perlu vitamin sebenarnya. Nah, masalahnya memang makanannya itu bervariasi kan harus dipastikan. Misalnya kalau anak umur 6 bulan mulai MPASI, yang dia paling perlu itu adalah zat besi misalnya. Zat besi, seng, karena ASINya udah tidak memenuhi kebutuhan lagi untuk yang itu. Jadi makanannya harus misalnya kalau zat besi itu dari hati ya, hati ayam, itu tinggi zat besinya. Atau dari daging-daging merah, misalnya daging sapi, daging kambing. Nah, jadi kalau makanannya bervariasi dan ada itu, sebenarnya nggak perlu dikasih suplemen. Tapi kalau bervariasi, tapi misalnya ya ikan, terus atau misalnya bervariasi tapi cuma tempe, tahu, terus kadang telur, nah itu kan agak kurang. Jadi ya berarti kalau memang begitu, buat pasti sebenarnya cek ya, sebenarnya cek kalau misalnya zat besi, dicek dulu kadarnya memang rendah atau enggak, baru dikasih. Seperti itu. Jadi kalau vitamin tidak selalu harus, asal makanannya bervariasi dan sesuai dengan kebutuhannya itu nggak perlu vitamin sebenarnya. Jadi berarti diutamain asupannya tiap hari ya dok ya? Ya, sebenarnya makanannya tiap hari. Dan kayak vitamin D misalnya ya, vitamin D itu agak susah dari makanan. Jadi kalau anak di atas 6 bulan, kita suka anjurkan kadang-kadang kan berjemur matahari lima sepuluh Oh, menit supaya buat vitamin D-nya. Ya, seminggu 3 kali lah gitu. Karena vitamin D agak susah dari makanan. Agak hmm. kurang gitu. Kalau susu formula sih ada, tapi yang susah tuh kalau anak udah nggak minum susu dan makannya banyak, itu dari makanan sendiri agak kurang untuk vitamin D. Oh, oke oke. Terus ada yang nanya nih dok di question Hmm. box ini. Dia bilang, dok kalau anak tiap hari makan telur aja apa nggak apa-apa? Telur Tiap doang. hari makan telur. Jangan ya, soalnya tadi ya kita kalau untuk mencapai semua zat besi itu nggak ada makanan yang sempurna, nggak ada satu makanan yang oh lengkap semua ada gitu, itu nggak mungkin. Makanya makanannya harus bervariasi. Karena dari telur misalnya kita mau ambil misalnya tinggi apanya, dari makanan yang lain tingginya apanya. Jadi kalau kombinasi jadi bagus, jadi lengkap gitu. Tapi kalau cuma satu pasti kurang. Jadi jangan. Kalau dia cuma suka makan telur, usahakan kenalkan makanan baru. Jadi bisa suka makan telur rebus misalnya, kadang-kadang dibikin bulat-bulat tapi siomay misalnya. Jadi dikasih-kasih makanan yang baru yang mirip-mirip atau dikombinasi misalnya dikasih soto gitu. Kan dalamnya ada telur, ada daging. Jadi dia pas makan telur ada keambil dagingnya juga, daging suwir misalnya. Jadi pelan-pelan dia belajar kenal rasa baru. Jadi jangan biarkan anak cuma bisa satu macam makanan, jangan. Sebanyak mungkin usahakan variasi makanan dia bisa makan. Terutama 1 tahun ke bawah ya dok ya, di bawah 1 tahun. Nah, dan di bawah sampai di bawah 2 tahun. Karena Hmm. golden age kan sampai 2 tahun kan. Jadi usahakan semua makanan dia makan. Terus, oh Yang ini, paling penting memang saya tambahkan sedikit, yang paling banyak memang protein dan mineral-mineralnya itu protein hewani. Jadi dari daging gitu. Itu paling banyak zat besinya, terus proteinnya juga lebih banyak, ya sengnya juga banyak dan vitamin-vitamin yang lain. Jadi usahakan jangan kalau misalnya pilih gitu antara hewani sama nabati, lebih bagus hewani. Bukan berarti sih tiap hari harus makan daging, enggak juga. Kan kita mau variasi kan. Jadi misalnya seminggu 3 kali lah ada dagingnya misalnya. Yang lain-lain tuh bisa kadang-kadang misalnya dari nabati, nggak apa-apa. Kadang dari misalnya telur, kadang atau kadang misalnya tempe juga boleh ya, bayam. Tapi jangan kalau dipilih salah satu lebih bagus yang hewani gitu. yang ngomong hewani tuh dok, aku dulu waktu zaman aku kecil tuh aku sering lihat resep MPASI, terus suka ada yang Hmm. bilang double protein, jadi protein hewani, protein nabati dalam satu piring. Nah itu diharapkan Hmm. bisa ngebus berat badan dia. Nah cuman aku masih bingung, yang ngebus berat badan itu proteinnya double atau kadar lemaknya dok? Yang paling naik berat badan tuh lemak. Karena tadi Oh, kan lemak tuh 2 kali lipat kalorinya. Jadi pasti kalau untuk naik berat tuh lebih ke lemak. Protein tuh tadi kan 10%. Sebenarnya tuh nggak harus kombinasi sih. Satu macam juga boleh. Misalnya
pada saat makan satu macam karbohidrat, ada komponen lemaknya, ada proteinnya. Jadi nggak harus sih ada dua macam protein, hewani plus nabati, itu enggak sih. Nggak usah Oh, gitu, salah satu aja. Mm-mm. berarti kalau buat ngebus berat badan tuh lebih penting lemak ya dibanding Lebih double. penting lemak. Iya, Oh, lemak tuh yang paling gampang naik berat badan gitu. Karena lemak tadi ya kalorinya lebih besar. mhm, Dalam porsi yang sama, lemak tuh 2 kali lipat kalorinya. mhm. Terus ini pertanyaan berikutnya soal lemak. Apa betul lemak itu penting untuk bayi dan anak-anak? Terus lemak tuh kayak sampai umur berapa dia penting dok? Eh, lemak sih selalu penting, cuma bedanya porsinya ya, maksudnya persentasenya. Kalau di bawah 2 tahun, tadi lemaknya tuh bisa 40%, 30 sampai 40%. Sesudah itu Berapa? pelan-pelan dia kan akan makin kurang. Maksudnya kalau pada di bawah setahun tuh 40%. Kalau antara 1 sampai 2 tahun tuh ya mungkin sekitar 35 sampai 40%. Sesudah Oh, itu sampai dari 2 tahun ke atas, kita kan sekarang juga porsinya sebenarnya yang ideal tuh 50% karbohidrat, lemaknya kan memang sekitar 25 sampai 30% dan sisanya protein kan. Jadi memang selalu sih lemak ada. Cuma memang hmm, kalau orang dewasa ada kan yang masalahnya kelebihan berat badan. Anak juga ada sih, anak misalnya yang udah di atas 2 tahun, itu ada kan yang masalah memang obesitas, overweight. Nah, kalau itu memang agak beda. Karena kita ada target untuk menurunkan berat badan, terpaksa lemaknya tuh harus kita agak turunin, harus kita kurangin. Jadinya proteinnya yang diperbanyak, diperbesar, lemaknya diturunin. Jadi itu kasus khusus ya. Tapi kalau kasus yang biasa, tadi yang anak-anak tuh yang udah lebih besar, saya ngomongin anak-anak aja lah, kalau dewasa kan lebih tahu dokter penyakit dalam mungkin. Tapi kalau anak-anak yang udah lebih besar, porsinya tuh 50 karbohidrat, 30 lemak, 20 protein. Kalau di bawah 2 tahun, 50% karbohidrat, lemaknya 40%. Jadi proteinnya 10%. oh, Begitu. oke. Mm-mm. Tunggu. Oke, ya, jadi umur anak makin besar, lemaknya semakin dikit ya. Iya, jadi 2 tahun pertama tuh terutama lemak butuh banyak lah, karena dia mau mau tumbuh gitu. Hmm, Jadi butuh mhm. kalori yang banyak. Oke, tadi hubungan sama otak, sama tinggi badan ya dok. Iya, jadi otak karena yang paling kita concern kan suka selalu anak saya pintar nggak gitu, pengennya pintar gitu. Jadi salah satunya otak. Kemudian dia ke yang lain-lain juga sih, pertumbuhan organ juga ada buat perlu kalori juga. Jadi lemak juga penting buat pertumbuhan otot, buat pertumbuhan organ-organ tubuh, itu juga semua perlu. Cuma memang otak Hmm, yang salah satu yang paling utama kan yang kita pikirkan gitu. betul. Terus, oh, kalau anak saya cuma mau makan sambil YouTubean gimana dok? Nah, itu kadang-kadang dari kebiasaan ya awalnya anak-anak Jangankan. tuh kalau dikasih YouTube diam gitu. Nah, jadi pertama saya singgung sedikit deh kenapa itu memang harus dihentikan karena Hmm, pertama dalam hal dari segi nutrisi dengan anak sambil YouTubean atau sambil apalah gadget lah itu membuat perhatiannya kan nggak fokus di makan. Akibatnya dia nggak akan menyadari makannya tuh seberapa banyak baru dia kenyang. Karena makannya tanpa sadar gitu. Jadi sambil nonton disuapin hap, gitu. Jadi kan kayak nggak tahu gitu. Tiba-tiba udah selesai on play sentang sih habis makannya. Tapi anaknya tuh nggak sadar gitu proses makannya. Jadi karena kalau dia nggak sadar resikonya nanti akan berlanjut. Jadi pada saat dia makin besar, dia nggak tahu kapan dia kenyang, kapan dia lapar. Sehingga itu bisa resiko obesitas nanti. Pertama itu. Yang kedua, dari segi perkembangan. Kalau anak sambil nonton, kita tahu kan begitu kita kasih anaknya diam kan, anaknya diam nonton gitu. Nah itu jadinya dia tidak merangsang kemampuan dia ngomong, kemampuan dia memperhatikan orang lain. Jadi kalau hmm, bedanya anak yang tanpa gadget, dia pasti akan lebih sering berceloteh, lebih sering natap mata orang. Nah, itu akan mempengaruhi ke depannya. Itu berpengaruh begitu dia besar, dia lebih tidak biasa berhadapan dengan orang lain, anaknya lebih takut itu berhadapan dengan orang lain dan lebih jarang bicara. Itu ada juga kan yang menghubungkan gadget dengan keterlambatan bicara kan. Ada yang menghubungkan seperti itu juga. Jadi karena anaknya kayak lebih pasif, dia lebih banyak diam sambil nonton. Nah, oh, bagaimana cara menghilangkan itu? Kalau anaknya udah terlanjur selalu makan harus ada YouTube, kita pelan-pelan kita ganti. Kalau anaknya sih sudah agak besar, kita bisa ajak ngomong sih. Dari atas 3 tahun kita bisa bilang misalnya, Dek, eh,
harusnya ini mama papa ini salah ya, harusnya jangan jangan sambil nonton YouTube, makan tuh harus di meja makan bareng-bareng misalnya. Kalau anak udah Hmm. agak besar. Kalau anaknya ngerti, bisa lebih enak gitu, sama-sama kan berusaha. Kemudian yang kedua bisa dialihkan, misalnya awalnya YouTube, sekarang kita ganti orang tuanya bacain cerita, misalnya waktu anaknya makan. Jadi lebih ke interaksi gitu, atau sambil ngobrol, kalau anaknya udah agak besar, sambil ngobrol. Hmm. Usahakan sih pancing anaknya supaya ngomong sesuatu, supaya kan sambil interaksi juga. Misalnya tanya, gimana hari ini mainannya? Misalnya kalau dia baca suka main-main ini, tadi ada bikin bentuk apa? Misalnya Legonya, jadi sambil ngobrol gitu. Makanannya gimana? Suka nggak? Lebih suka yang ini apa yang kemarin? Misalnya dia ajak ngobrol, jadi anaknya tuh berasa sambil makan ada ngerjain sesuatu juga gitu. Nah, Ya. kemudian kita bisa juga bikin ini saya juga tahu dari pengalaman orang lain ya, ada saya dengar share dari seorang ibu sama, jadi anaknya udah ketergantungan gadget lah. Jadi caranya salah satunya dia bikin kayak di kalender, jadi kasih reward. Kalau anaknya berhasil makan tanpa YouTube nih, tempel stiker gitu. Anaknya suka apa? Bisa suka princess. Oh ya udah kasih tempel stiker princess. Anaknya senang karena "Oh, sih hari ini aku berhasil gitu makan tanpa Oke. YouTube, makan di meja makan gitu. Nah, bisa seperti itu bertahap. Jadi anaknya senang pelan-pelan mungkin pertama susah ya udah 3 kali makan sekali lah kamu makan tanpa YouTube gitu. Pelan-pelan. Hmm. Nah, sekarang kan seminggu udah bisa nih kita naik ya jadi 2 kali ya gitu. Jadi bertahap sampai benar-benar anaknya nggak usah sambil nonton gitu. Biasanya pengalaman anaknya lebih happy sih karena kalau dengan gadget lebih gampang katanya dari pengalaman ibu-ibu ya lebih gampang tantrum anaknya Ya, dibandingkan dengan dia tanpa gadget. teman aku juga ada, dia bilang anaknya tuh suka nonton YouTube sama nonton TV. Terus suka Hmm. marah-marah aja kerjaannya. Terus dia 2 bulan puasain itu semua, terus anaknya nggak ngomel-ngomel lagi. Iya, jadi katanya secara psikologis anak sebenarnya lebih happy gitu kalau dia tanpa yang begitu-begitu. Jadi dia lebih happy kalau interaksi dengan orang langsung sebenarnya. Jadi secara psikologisnya juga lebih bagus, perkembangannya lebih bagus ya. Jadi memang kalau ada begitu cepat-cepat lah kita ilangin. Kalau makin lama kan makin susah tuh. Jadi dari awal nih, ini bagus nih yang ibu yang bertanya udah ada awareness berarti aduh ini jangan deh, saya harus stop gitu. Nah, ini udah bisa dimulai gitu. Bisa coba tadi ya caranya bisa bertahap. Terus ini ada pertanyaan lagi. Dok, kalau anak 5 tahun masih disuapin apa nggak apa-apa? lima Dari tahun mana? masih disuapin ya. Sebenarnya dari anak umur 8 bulan kita sudah berusaha sih mendorong anak supaya makan sendiri. Makanya Hmm. mulai 8 bulan tuh kita bisa mulai bikin finger food kan supaya anak ambil makan, jadi belajar gitu. Anak kan sebenarnya sangat suka ya mengambil sesuatu terus dimasukin ke mulutnya kan sebenarnya. Jadi sebenarnya Hmm. anak ada kemampuan itu sebenarnya, tapi kalau kita nggak latih, memang jadinya dia tidak terbiasa ya. Jadi kalau bisa sih mulai sekarang dilatih. Jadi diusahakan dibujuk anak makan sendiri. Awal-awal mungkin berantakan, nggak apa-apa. Tapi harus harus dilatih sih. Jadi misalnya kayak kayak tadi bertahap ya, 3 kali makan, misalnya 1 kali itu anaknya makan sendiri ya, gitu. Mungkin 2 kali lainnya saya masih disuapin deh gitu. Jadi bisa bertahap pelan-pelan supaya anaknya belajar makan sendiri. Paling bagus makannya bareng-bareng anggota keluarga yang lain. Jadi makan sama-sama satu meja. Anak tuh kan senang-senang meniru sebenarnya. Jadi kalau dia lihat orang tuanya makan, dia ikut-ikutan juga gitu. Jadi usahakan jam makannya sama. Jadi makan bareng-bareng. Anak juga bisa melihat cara makan tuh seperti apa. Jadi bisa ikut ya. Kemudian bisa juga cara tadi. Jadi begitu berhasil dikasih reward misalnya. Kasih Yang rewardnya sih jangan makanan, misalnya stiker atau rewardnya malam ini ibu bacain cerita, dedenya pilih deh mau cerita apa misalnya. Jadi kayak bisa rewardnya begitu, jangan sih reward dalam bentuk makanan. Hmm. Ya, Oke. Pertanyaan lagi. Ini kayak pertanyaan terakhir, Dok. Udah mau 1 jam soalnya oh takut iya, live-nya. iya, Anak anak di atas 3 tahun tapi makannya banyak lemak apa nggak apa-apa, Dok? di atas 3 tahun ya. Kalau di atas 3 tahun sebenarnya proporsinya tadi, jadi lemaknya tuh tinggal 30%, jadi nggak 40% lagi. Ya, jadi usahakan 30%. Jadi kalau sebelumnya dia terbiasa makan lemak yang banyak, kita kurangi. Jadi jangan seperti waktu dia masih di bawah 2 sampai 3 tahun sebenarnya. Batasnya 2 tahun sih sebenarnya, ya. Jadi Hmm. mulai di convert, jangan terlalu banyak lemak, tapi lemaknya masih ada karena tetap lemaknya perlu 30% gitu.
Sambil kita pantau berat badannya juga ya, karena ada anak yang misalnya dia umur 5 tahun, tapi dia ada masalah berat badan, ada yang ada gangguan kenaikan berat badan. Nah, itu kadang kita sengaja sengaja pompa, sengaja naikin berat badan. Jadi akhirnya lemaknya jadinya jadinya naik sedikit gitu porsinya, bukan 30%, itu bisa. Jadi tapi kalau anaknya biasa-biasa aja, artinya anaknya nggak kurus gitu, nggak sedang dalam program menaikkan berat badan, baiknya sih tadi 30% aja. Jadi tidak seperti pada saat umur di bawah 2 tahun. Berarti kondisi normalnya tuh lemaknya 30%, tapi kalau lagi Iya, nge badan itu bisa ditingkatin gitu iya. ya, Dok? Tapi kalau lagi naikin berat badan itu biasanya kan program ya, maksudnya pasti itu anjuran dari dokter. Jadi bukan dari mamanya sendiri, ah kira-kira ini kayaknya kurus nih, saya naikin ah lemaknya. Bukan begitu juga gitu. Kalau ternyata soalnya ada kadang-kadang mamanya menganggap anaknya kurus, anaknya ini terlalu kurus, teman-temannya kok besar-besar gitu. Ternyata ketika dibawa ke dokter, dicek anaknya normal. Kalau begitu kan sebenarnya nggak perlu khawatir apa-apa gitu. Jadi jangan juga eh, menaikkan berat badan sendiri. Jadi kayak, oh ya udah karena kurus saya naikin lemaknya. Jadi jangan juga ternyata salah gitu. Anaknya akhirnya malah jadi overweight, malahan dulu bagus gitu. Ya. Jadi intinya Hmm, kalau ragu-ragu, merasa tidak sesuai dengan biasanya, bawa aja lah ke dokter biar pastiin gitu. iya, iya. Konsul ke dokter Mhm. masing-masing. Iya, Mhm. Oke, udah 1 jam. Oke, kalau live Instagram udah 1 jam, aku takut mati sendiri. Ya udah, pertanyaannya juga habis. Ya udah, oke. Makasih ya, Dok. Insight-nya sih bagus banget. oke. Aku dulu waktu zaman anak aku kecil tuh aku nggak gitu nanya ke dokter. Jadi cuman ke Hmm. dokter, puji Tuhan sih dia kan nggak pernah sakit. Jadi ke dokter imunisasi, cus, udah pulang, udah gitu. Jadi nggak pernah ngomong kayak gini. Aku juga benar-benar baru tahu banyak. Kalau waktu imunisasi tuh kesempatan sebenarnya kita timbang berat badan, ukur tinggi ya. Jadi ukur Iya, lingkar kepala. Nah, jadi ibu-ibu tuh ingatin aja dokternya. Kalau dokternya lupa, sibuk, dokternya bisa banyak pasien nih. Ingetin aja, tanya dok, badannya normal nggak ya? Dok, panjangnya normal nggak ya? Biar dokternya tahu gitu. Supaya ketahuan. Karena seharusnya iya. tiap bulan itu sarana untuk kontrol tumbuh kembang juga, bukan cuma imunisasi gitu. Ya aku cuma suntik pulang. Ya udah. Makasih ya, Dok. Iya, oke, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Ya. Oke.